Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hanif Mutiara Syifa dengan NPM 2004 30010197 dan Saidah Humairah dengan NPM 2008 10100047 akan memberikan paparan pembahasan tentang teori dasar kepemimpinan. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang teori munculnya kepemimpinan, sifat-sifat pemimpin, pancadasa kepemimpinan Gajah Mada, kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, dan kepemimpinan masa depan. Materi pertama yang akan kami jelaskan adalah teori munculnya kepemimpinan. Teori munculnya kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada teori genetis, di mana seseorang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan buatan. Atau, leader are born and nor made. Teori genetis ini mempercayai bahwa seseorang yang telah ditempatkan menjadi seorang pemimpin karena ia telah dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Dan keturunan menjadi seorang pemimpin ini diturunkan oleh orang tua mereka. Dalam keadaan seperti apapun, seseorang ditempatkan karena ia telah dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, ada teori sosial, di mana teori ini sangat berbeda dengan teori genetis, yaitu mempercayai bahwa pemimpin itu dibuat dan dididik. Leaders are made and not born. Teori ini mempercayai bahwa seorang pemimpin dapat menjadi seorang pemimpin selama dia memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup di dunia kepemimpinan. Yang ketiga, ada teori ekologis, di mana teori ini mempercayai bahwa keberhasilan seseorang dalam memimpin hanya akan berhasil jika ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Dengan kata lain, bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain teori, pemimpin juga memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat pemimpin antara lain jujur, sebagai inspirator, cakap dan cerdas, peduli, adil, berani, belas kasih, punya tekad, bijak, dewasa, berambisi untuk maju, setia, bisa mengendalikan diri, mandiri, bisa bekerja sama, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Seorang pemimpin juga kerap kali melakukan kesalahan. Berikut adalah penyebab kesalahan dari seorang pemimpin yang sering terjadi. Ada beberapa penyebab kesalahan dari kepemimpinan. Yang pertama, keengganan atau malas. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, kegagalan dalam memisahkan gejala dan masalah. Yang keempat, kegagalan dalam mendefinisikan kondisi, kriteria, dan tujuan. Yang kelima, data dan informasi tidak valid. Yang keenam, tidak sistematis. Yang ketujuh, emosi. Yang kedelapan, tidak berhasil menemukan faktor X. Seorang pemimpin harus memberikan inspirasi kepada anggotanya untuk mempengaruhi, membujuk, memotivasi, menciptakan visi bagi orang lain, serta mengarahkan mereka, dan membentuk perubahan yang berguna. Materi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan Patih Gajah Mada yang akan dijelaskan oleh Saidah. Kepemimpinan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan Mahapatih dari kerajaan Majapahit di masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Beliau terkenal atas usahanya mempersatukan Nusantara, dan menurut beliau terdapat 2 pilihan. Manusia memiliki 2 pilihan, yakni menjadi pemimpin atau menjadi orang yang dipimpin. Sebagai pemimpin, maka seseorang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin dan dapat diterima oleh pihak yang dipimpin. Kemampuan dalam arti mampu memimpin dan mampu mengorbankan diri demi tujuan yang ingin dicapai, baik korban waktu, tenaga, maupun materi, serta dapat diterima dengan baik atau dapat dipercaya oleh anggota masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian sebagai anggota, maka harus memiliki loyalitas, patuh, taat, rela berkorban, serta bekerja keras untuk mendukung pemimpin dalam usahanya mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya adalah pancadasa sifat kepemimpinan. Pancadasa sifat kepemimpinan. Terdapat 15 sifat kepemimpinan menurut Gajah Mada. Pertama adalah wijana, atau pemimpin harus bijaksana dan tekun. Kedua ada mantri wira, yakni sebagai pemimpin sebagai pembela negara sejati. Kemudian wicaksanaya, yakni bijaksana. Dan matangwan, yang berarti dapat kepercayaan tinggi dari bawahan. Kemudian nomor 5, satya bakti haprabu, yang berarti taat, setia, dan bakti kepimpinan. Keenam, waknana, memiliki seni atau kepandaian berpidato. Nomor 7, Sariyawapasama, yaitu tidak sombong, selalu bermuka manis dan pemaaf. Kemudian 8 ada Dirot Saha, yang berarti rajin dan bersungguh-sungguh. Kemudian ada Tanlalana, yang berarti gembira, periang, dan tidak mudah sedih. Kemudian ke-10,
Diwya Cita yang berarti berhati baik dan jujur. 11 ada Tan Satrisna yang berarti tidak egois. 12 ada Masihi Samasta Buana yang berarti penyayang dan cinta alam. 13 ada Ginong Pratidina yakni berarti tekun menegakkan kebenaran. 14 ada Sumantri yang berarti bersikap sebagai abdi negara yang baik. Dan 15 ada Anayaken Musuh, yakni memusnahkan musuh negara. Kemudian ada kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 gaya kepemimpinan menurut beliau. Pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Maksud dari gaya kepemimpinan ini adalah, misalnya sebuah tim kerja sedang berada dalam masa-masa terpuruk, maka pemimpin harus berada di garis depan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberi contoh kepada bawahannya tentang bagaimana menghadapi masalah tersebut. Kemudian gaya kepemimpinan kedua adalah Ingmadio Mangunkarso yang berarti di tengah memberi motivasi. Setelah keadaan mulai dapat dipulihkan, maka pemimpin menarik dirinya menjadi di posisi tengah dan bersama-sama dengan tim yang lain, bersama-sama dengan anggotanya, memberi motivasi kepada mereka dan mempertahankan keadaan yang sudah baik dan menjadi lebih baik lagi. Di sini pemimpin memberi nasihat maupun memberi masukan atas apa-apa yang mungkin dibutuhkan bawahannya mengenai saran ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yakni di belakang memberi dorongan atau support. Di sini berarti ketika keadaan sudah membaik dan mencapai semua goal yang telah ditargetkan, dan kemudian semua perhatian dari pihak luar tertuju pada tim ini, maka pemimpin berada di belakang. Pemimpin tidak menerima semua sorot kekaguman maupun apresiasi dari pihak luar sendiri. Tapi pemimpin memberikan support dan memberikan dorongan kepada bawahannya bahwa ini adalah hasil kerja bersama-sama, bukan semata-mata hasil kerja seorang pemimpin tersebut. Kemudian ada kepemimpinan masa depan. Kita mengharapkan Indonesia berada dalam masa emas, yaitu Indonesia emas. Kira-kira kapan? Hal ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks kepemimpinan. Indonesia membutuhkan pemimpin 24 karat yang asli, yang penuh dedikasi untuk negeri ini, bukan hanya pemimpin sekarat. Karenanya, pemimpin perlu memiliki integritas dan mereka harus visioner. Integritas berarti mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan visioner yang berarti berorientasi pada masa depan, mengenali potensi yang dimiliki oleh tim yang dimilikinya, dan dalam konteks Indonesia ini maka memiliki orientasi dan memiliki pandangan atas apa yang dimiliki oleh Indonesia untuk kedepannya dapat dimanfaatkan demi kemajuan bangsa ini. Kita mampu mengenali dan mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi sebelum membawa keburukan atau membawa bencana atau keadaan darurat yang lebih gawat lagi. Dalam hal ini, kita juga terkait dengan pemimpin yang transformasional. Bagaimana pemimpin bisa dikatakan pemimpin yang transformasional? Pemimpin yang transformasional memiliki sikap yang tegas, cepat, dan tepat dalam bekerja, serta memiliki global leadership skills atau kemampuan kepemimpinan global yang meliputi continuous capacity to transform, global mindset, dan global networks, serta memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan perubahan ke arah yang positif. Selain itu, penting juga untuk menerima dan menyadari adanya perbedaan, karena hal ini terkait dengan semuanya negeri ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian memiliki standar kerja yang tinggi, dan membangun sinergi dalam teamwork, sehingga bersama-sama dengan tim dapat menjadi tim yang hebat untuk bisa maju bersama-sama. Kemudian memiliki executive style yang merupakan harmoni atau gabungan dari 3 aspek, yakni intellectuality, mentality, dan morality. Yakni intellectuality berarti IQ,
kemudian mentality yang berkaitan dengan EQ, dan morality yang berkaitan dengan SQ. Kemudian berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.